Jangan-jangan ntar saya bakar rokok ini dikatakan syirik, Gus. Haram. Haram, Gus. Iya, iya, iya. Untuk begini, yang selanjutnya yaitu tentang 4 tokoh yang benar-benar viral kalau pada sekarang mewakili dalam pewayangan. Ini kira-kira maknanya apa dari 4 penamaan dan sosok ini? Nah, itu siapa saja, Gus, itu? 1. Semar. Petro. Gareng. Bagong. Kira-kira maknanya 4 dari satu-satunya gitu. Gimana? Mohon untuk penjelasannya. Kalau ya ini pengetahuan yang saya punya atau yang saya Semar itu sebenarnya dewa. Dan penjelasan dewa itu begini. Dewa itu sebenarnya sama seperti nabi. Gitu. Ya. Kan ada banyak yang mengatakan dewa itu Tuhan, tapi salah. Jadi misalnya seperti ini, Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama kan. Pertama punya putra Nabi Sis. Nabi Sis mempunyai 2 orang putra, yaitu Said Anwar dan Said Anwas. Yang Said Anwar bisa disebut juga Sang Hyang Nur Cahyo. Pada waktu itu Nabi Sis itu mempunyai seorang istri Dewi Mulat. Itu. Waktu itu mengandung, terus ada lagi putra Jajil yang namanya Braja. Itu juga mempunyai keinginan dinikahi sama Nabi Sis. Gitu. Itu pengetahuan yang saya punyai. Maaf kalau pemirsa semua kurang pas lah. Tapi itu pengetahuan di pedalangan huruf. Setelah itu Braja itu diubah wujudnya sama Jajil lah, pinter, dirubah sama seperti Dewi Mulat. Setelah itu Sanggama dengan Nabi Sis hamil, mempunyai seorang anak lahir, tapi nama itu lahir itu kelihatan enggak punya badan wadah lah itu. Samar. Ini juga Dewi Mulat juga itu mengandung. Dengan kesaktian Jajil itu, bayi itu dimasukkan ke dalam perut Dewi Mulat. Jadi lahirlah bayi kembar. Yang satu berupa cahaya, yang satu berwujud manusia biasa. Yang berwujud cahaya itu Said Anwar. Atau Sang Hyang Nur Cahyo. Itu yang menurunkan 2 dewa. Said Anwas itu yang punya badan wadah seperti kita ini. Itu yang menurunkan nabi-nabi. Nah, Said Anwar punya anak 2 juga yang namanya Sang Hyang Nuroso. Waktu ini saya urut garis besarnya. Sang Nuroso dia Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang dia anak Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal dia punya anak 3. Yang satunya Tejomoyo yang jadi tokoh itu. Yang kedua Ismoyo jadi Semar. Itu yang Gus tanyakan. Semar itu. Terus yang ketiga Manikmoyo itu jadi ratu di Kayangan. Jadi untuk Semar itu ditugaskan sama ayahnya untuk turun ke bumi. Gitu. Semar itu untuk turun ke bumi. Dan pada waktu itu dicerita pada waktu itu nggak punya teman, nggak punya sendirian kan, sama ayahnya minta untuk dikasih teman. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa ayang-ayang itu disabdo lah istilahnya. Menjadi teman. Menjadi bentuk Bagong itu. Gitu. Bagong itu jadi ayang-ayangnya Semar kalau. Jadi Bagong itu ayang-ayangnya Semar ya. Bisa ada lagi Petro itu dari bangsa Genderuwo. Petro dan Gareng gitu.
Bangsa lembut ya, gitu ya. Bangsa genderuwo lah. Bangsa genderuwo yang waktu itu nakalnya bukan main. Nakalnya bukan main. Jadi kalau orang nakal Iya. itu bisa dikatakan gareng. Petro. Iya, iya. Tapi dulunya sangat tampan, Mas. Petro itu Gareng dulunya sangat tampan. Tampan. Setelah nakal itu dengan ayahnya yang genderuwo itu dikasihkan ke Semar. Kan nggak mau waktu itu tarung ya istilah gampang diajar sama Semar itu. Jadi seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Hidungnya panjang kalau Petro, ya, itu ceritanya diotot sama Semar, tarik sama Semar. Saking nakalnya mungkin. Iya, iya, iya. Digambarkan seperti Semar itu Gareng itu, terus disuruh turun ke bumi untuk sebagai pamong lah, sebagai temannya para satria-satria berbudi luhur. Oh, gitu. Misalnya Semar itu Penggembala, ya, penggembala. Ngomongnya itu kan ngomongnya satria-satria yang berbudi luhur. Yang khususnya di tanah Jawa ini, Nah, ya. ini ada yang mengatakan dari zaman Majapahit Sabdo Palen Noyo Gendong. Oh, gitu. Ya, ya. Itu Gareng Semar itu. Nah, gini Ki, untuk namanya itu apa mengandung filosofi makna atau gimana Ki? Untuk Semar itu Kadang dikatakan Semar, ada kan umumnya ini ada yang bilang kadang Samir, Samirun, nah, terus kayak Bagong atau apa, terus Petruk itu ada yang bilang Patruk, iya gue ya. Nah, Patruk terus Gareng. Nah, itu untuk sebenarnya maknanya sama sebagai ngomong. Ada yang dari Islam itu Patruk lah itu. Iya. Itu juga sama. Oh gitu ya. Gitu. Kalau pemahaman sama itu saya itu sama. Sama. Gitu. Tapi kalau di pewayangan Jawa Timur iya. itu nggak ada Petro. Nggak ada. Nggak ada Petro. Kok bisa nggak ada Ki? Ya itu yang ada itu hanya Semar, Semar dan siapa yang seperti Bagong gitu. Nggak Garengnya nggak ada Petronya. Enggak. Kenapa Ki? Kok? Nah, apa itu khusus di Jawa Timur atau? Untuk pedalangan Jawa Timur nggak ada. Kalau ini kan belum tahu ya, mohon maaf kalau untuk kenapa di pedalangan Jawa Timur nggak ada itu dan Semar kurang tahu, justru akan saya tanya dalam-dalam di Jawa Timur. Dan saya jadi dalang muda dan mohon maaf belum menguasai sepenuhnya pedalangan. Ini Ki, sekarang menurut spiritual Ki Munawab tentang zaman-zaman saat ini Ki. Nah, zaman-zaman saat ini itu kan gimana Ki ya? Dibilang kayak gimana Ki? Sampai saya ini susah Ki untuk membicarakan. Nah, ini menurut Ki Dalang ini lakon apa yang cocok untuk mewakili zaman yang saat ini? Nah, dari sisi pewayangan menurut. Ya nanti saya jelaskan setelah minum kopi dulu ya. Iya, dulu Ki. Dulu Ki. Ya, para pemirsa, ini dalangnya masih minum kopi. Jadi santai dulu ya, Pak pemirsa. Sebelum Anda menerangkan tentang penggambaran untuk zaman saat ini, saya mau tanya, ini agak membelok sedikit. Iya. Tentang Aji Soko. Oh gitu, Aji Soko. Tentang Aji Soko. Sekarang kan banyak yang mengeklaim Aji Soko itu dari ini turun itu. Kira-kira menurut pandangan Ki Dalang sendiri, menurut segi dari versi pewayangan sendiri, kira-kira Aji Soko apakah sama dengan Mbah Sesu Bagir kira-kira? Oh ya. Gitu. Ini menurut wawasan dari pedalangan. Ya, maksudnya gini Ki, kan ada yang mengklaim katanya Aji Soko itu ya Sesu Bagir. Kadang ada yang bilang Sesu Bagir itu ya Aji Soko. Apakah ini sama atau beda gitu Ki? Ya, nah, menurut Ki Dalang gimana? pakem pedalangan Solo Mas. Jadi saya urut lagi dari Nabi Adam, anak Nabi Sis, Nabi Aziz, Sayyid Anwar, Sayyid Anwas, terus Sang Yang Wenang, Sang Yang Wenang punya anak Betara Romo Prowo. Oh, Betara Romo Prowo. Betara itu sebagai pandinya dewa, tukang buat pusaka dewa. Oh, gitu ya. Punya dewa. Beto ya namanya.
Betara. Betara. Romo Prawo, istilah gitu. Betara Romo Prawo punya anak Betara Romo Yadi. Betul, Romo Yadi. Betara Romo Yadi punya anak Betara Anggojali. Betara Anggojali itu waktu itu dalam perjalanan Solo, Pakem Solo, itu mandi suatu pusaka di tengah laut. Tengah laut. Waktu itu ada seorang raja dari Israel. Oh, dari Israel. Oke. Iya, ini menarik ini. Iya. Israel itu istilahnya kerem lah. Tenggelam ya. Tenggelam di situ kena badai atau di situ makhluk-makhluk halus. Setelah itu ada Empu Anggojali itu, orang Anggojali itu ditulung. Setelah itu diajak pulang ke Israel. Diajak pulang ke Israel lalu dinikahkan sama anaknya itu. Jadi waktu itu Betara Anggojali itu seorang dewa. Oh gitu. Dinikahkan sama anaknya Raja Israel itu. Raja Israel. Yang namanya Ken Soko. Ken Soko. Itu nah, dari itu punya anak namanya Joko Sangkolo. Oh, Joko Sangkolo atau Aji Soko Muda. Oh gitu. Nama muda dari Aji Soko. Joko Sangkolo. Joko Sangkolo. Seperti itu. Terus waktu itu usianya lahirnya Joko Sangkolo itu. Iya. Itu kalau menurut Pakem Solo itu 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Oh, itu Joko Sangkolo atau Aji Soko Muda itu sudah lahir. Oh, jadi masanya beda ya, beda, ya. Jadi 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Itu Aji Soko. Perkiraan Mas. Ya. Di Pakem. Aji Soko sudah terlahir dulu. Jadi, setelah itu Aji Soko singkat cerita Aji Soko jadi ratu di negara Surati, negara Israel sana. Jadi berupa manusia lumrah itu Aji Soko itu. Kalau Empu Anggojali itu berupa cahaya. Bapaknya itu berupa cahaya. Punya anak namanya Joko Sangkolo itu. Joko Sangkolo alias Aji Soko. Ya. Setelah itu jadi raja di Surati. Terus digembur sama Ratu Angkara Murka. Nah waktu itu kalah, Soko kalah sama gurunya itu disuruh lari ke sini Jawa ini, Nusantara ini. Jadi asal mulanya Soko seperti itu. Jadi disuruh lari ke tanah Jawa ini. Baru mungkin beberapa ratus tahun baru setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu baru lahir Syekh Subakir. Jadi masanya itu beda. Diperkirakan Aji Soko itu mempunyai umur 600 tahun. 600 tahun. Gitu. Padahal untuk Syekh Subakir 600 700 tahun lah. Iya. Salah itu. Untuk Syekh Subakir sendiri masih duluan baginda Rasul ya. Iya. Nabiullah Muhammad ya. Oh gitu, jadi beda jauh ya Gus ya, masanya ya Gus ya. Karena Syekh Subakir juga masih ada sanad ke baginda Rasulullah. Oh gitu. Waktu itu beda ternyata ini. Waktu itu Aji Soko sudah di tanah Jawa, ada ratu siapa yang ingin mengembangkan masyarakatnya di tanah Jawa itu. Setelah itu waktu itu tanah Jawa kan masih angker kan. Oh iya, masih kata ada yang bilang Jawa itu masih ditempati para dedemit, nah, kan gitu, lelembut lah. Itu terus mengutus utusannya salah satunya Syekh Subakir itu. Syekh Subakir itu untuk datang ke tanah Jawa. Waktu itu ketemu sama Aji Soko. Terus berunding gimana caranya tanah Jawa ini ditempati manusia itu bisa hidup, bisa berkembang biak itu. Lalu pulang lagi ke tempatnya asal. Ya. Terus bawa batu itu, bawa batu yang sekarang ditanam di Gunung Tidar. Oh gitu. Jadi di situ pulang terus ketemu yang Ismoyo Semar itu. Semar itu waktu itu kan masih gaib lah istilahnya. Iya. Ya soalnya tempatnya lembut para lembut. Mungkin dewanya para lembut. Tapi Semar itu
anak turun Nabi Adam. Iya, jadi sama Ki ya. Sama Saudara seperti sama kita Ki ya. Kita. Iya. Jadi enggak, Leluhur kita Ki. bangsa lembut murni maksudnya. Oh, iya, iya. Makanya kerajaan dulu, raja-raja dulu kok benar-benar bisa bersinergi dengan goib-goib. Ya, itu Ki. Karena ada mungkin itu. Iya, iya Ki. Mungkin itu ada keturunan dari Adajil. Oh, gitu. Adajil kan punya anak Dajjal nikah dengan Nabisis atau makanya wanita atau apa Iya. itu jadi punya anak Syaitan War itu Iya. langsung turun ke Raja Jawa itu. Jadi masih dikatakan saudara, cuman beda alam gitu ya Ki ya. Sampai terakhir itu Betara Guru punya anak Betara Bromo, ini dari jalur lurusnya ada ya. Betara Bromo punya anak Betara Bermani, punya anak Bambang Parikenang punya anak Polosoro, Polosoro punya anak Sekuntrem, Sekuntrem punya anak Bambang Sakti, Bambang Sakti punya anak Polosoro, terus Polosoro punya anak Abioso, Abioso punya anak Pandu, Pandu punya anak Arjuna, Pendowo itu Ki ya. Pendawa itu Ki Pandu ya. punya anak 5 itu. Iya, iya. Terus Arjuna dari Arjuna ke Abimani ke Parikesit ini. Parikesit. Ini Parikesit. Ini namanya Parikesit ya. Setelah terakhir itu lakon di pewayangan itu Parikesit. Masih punya anak Indroyono, Widoyono itu sampai ke Jadi dari Parikesit ini menelurkan raja-raja yang ada di Nusantara gitu Ki ya. Karena Majapahit berdiri itu. Setelah itu dari keturunannya raja-raja tanah Jawa Iya, Ki. kita sama keturunan Kanjeng Nabi gitu. Oh iya. Punya anak raja-raja Mataram. Oh gitu, raja-raja Mataram itu ya. Iya, iya, iya Ki. Iya, iya. Makanya kenapa presiden itu punya hubungan sama Mas Halus mungkin ini Iya, iya. seperti itu. Iya. Kalau analisa saya sekarang seperti itu pun saya pelajari dari pakem-pakem perjalanan. Jadi ibarat kata kalau orang sekarang itu yang namanya pemimpin itu dengan sendirinya ya seorang pemimpin pasti dari sosok itu dengan sendirinya ya, tanpa dia harus ke mana-mana secara lahiriah lagi ya kodrati ya, iya Gus ya namanya itu Gus ya. Dalam pewayangan juga seperti itu, dalam tokoh-tokoh wayang itu digambarkan kalau tokoh jelek itu digambarkan yang licik, ini gambarnya ini Sengkuni. Oh Sengkuni. Ratunya lembut, perempuan Betari Durga ini. Terus awalnya kalau wayang ini bisa dibuat Torokolo bisa dibuat, Adajil juga bisa. Kalau pewayangan gitu, kalau lakon dibuatnya Adam dan Hawa, buat Adajil ini bisa dipakai. Terus kalau tokoh-tokoh yang berbudi luhur, tokoh-tokoh yang bijaksana dan teguh pendiriannya itu digambarkan Bratasena di pewayangannya. Brontoseno. Raja yang budi luhur, bijaksana dan mempunyai hati yang baik itu ini yang di Puntadewa. Raja yang Bijaksana. Mempunyai darah putih lah kayak. sama yang ini. Terus ini cucunya, termasuk cucunya. Ini cucu dari keturunan dari Arjuna ya. Arjuna. Terus untuk masa-masa sekarang ini masa-masa politik. Nah, itu gimana? Masa politik banyak yang seperti ini untuk mencapai seorang pemimpin itu namanya di dunia ya sama dengan di pewayangan. Itu berbagai cara ada yang beberapa orang berbagai cara itu. Jadi menghalalkan segala cara ya. Itu digambarkan ke Sengkuni ini. Jadi untuk mencapai suatu tujuan nggak peduli ya. Yang penting saya jadi. Terserah itu nyakiti sesama, ora urus. Iya. Gambaran kalau akhir-akhir gambarnya Sengkuni ini. Si bocah ini.
Jadi untuk kalau di pewayangan bisa dilakonkan dalam lakon Parikesit itu Jumeneng Ratu, itu pun ada yang tidak setuju dalam Kok bisa Ki? bisa Parikesit Jumeneng Ratu. Jumeneng Ratu itu ada yang menghalangi keturunannya dari ini Sengkuni, dari Kurawa, ada yang gitu. menghalangi. Terus ada lagi apa Gatotkaca Winisuda, itu pun ada yang menggalakkan segala cara untuk Buma Narakasura itu Iya. bisa menghalangi. Terus ada lagi dari karena Gatotkaca itu ibunya seorang genderuwo, Seorang raksasa. itu keturunan dari paman-paman ibunya itu nggak setuju kalau Gatotkaca ini jadi ratu. Jadi itu berbagai cara itu dilakukan sama dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini ada yang tokoh-tokoh agama itu saling serang. Nah itu Ki. Sebenarnya saya ini kalau menurut saya ini sangat prihatin ya Ki ya. Itu Ki. Kenapa seorang tokoh-tokoh ulama itu saling serang? Nah itu Ki. Itu ada yang untuk mencapai orang yang dijadikan presiden lah, maksudnya mendukung orang jadi presiden. Ada yang cara seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu sangat prihatin. Jadi dia lupa akan ketokohannya sebagai seorang ulama. Dia lebih dominan berpihak kepada orang yang didukung. Nah itu yang akhirnya rancu ya. Iya. Saat ini seperti itu. Tokoh agama saling serang, tokoh politik saling menjatuhkan untuk mencapai tahta itu. Jadi sama masa sekarang itu sama dengan masa-masa pewayangan itu, sama lah. Pewayangan itu menceritakan manusia itu seperti apa, jadi raja itu seperti apa, jadi seperti itu. Makanya saya berpesan pada generasi muda, pada generasi muda agar bisa bijak lah untuk menyikapi kondisi saat ini. Jadi untuk generasi muda jangan ikut-ikutan lah. Ya, kita bangun, dicerna dulu ya. Itu sebagai tokoh muda, apalagi seniman, para tokoh-tokoh ulama, marilah bersatu ya. Untuk menjaga NKRI ini. Iya, harga mati katanya ya. Jangan ikut-ikutan main sini, tonjok sini. Iya. Sangat memprihatinkan bagi saya. Jadi itu mengingatkan saya pada sebuah lato-lato ya. Jadi benturan terus ya. Iya. Menurut Gus gimana Gus? Ini ada yang saya mau tanyakan. Iya. Ini terkait unek-unek saya. Iya. Terkait begini tentang Sabdo Palon, Noyo Genggong nagih janji. Niku kira-kira secara spiritual keilmuan, menurut pandangan sampean sebagai dalang, kira-kira ada apa itu? Kok bisa sampai Noyo Genggong itu sendiri itu siapa? Kok sampai nagih janji? Sebenarnya ada pesan apa sebenarnya? Kira-kira menurut perdalangan? Untuk di pedalangan itu mungkin sudah selain dalam pewayangan sudah. Iya. Mungkin zaman-zamannya wayang-wayang apa Cincin itu, wayang-wayang itu menceritakan tentang itu, itu mungkin dulu zaman Subagir sama Soko sama yang Semar itu. Semar mungkin ada perjanjian apa atau salah satunya setahu saya itu di Primbon itu. Setahu saya itu setelah boleh lah Islam masuk ke sini, tapi jangan dipaksa. Mungkin sekarang banyak tokoh yang sering memaksakan kehendak. Jadi perjanjian itu mungkin timbul lagi lah. Dan banyak bangsa-bangsa Indonesia dan termasuk bangsa Nusantara ini melupakan adat istiadat, bahkan budaya, bahkan melupakan sejarah. Mungkin itu. Ya, jadi sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan itu nggak boleh dipaksakan ya, Gus ya. Jadi harus
sesuai dengan hati ya, Ki, ya. Kata hatinya. Oh gitu gitu. Mari yang sambil diminum. Iya iya iya. Para pemirsa minum kopi dulu biar lebih enjoy. Dan adakah pesan-pesan secara spiritual dari jenengan untuk kami dan para pemirsa di rumah, dan sekaligus untuk para pemuda tunas-tunas bangsa, untuk gimana cara menjaga budaya kita tetap luhur, agar kita tetap luhur dan secara tetap ada, tidak dihilangkan. Gimana secara spiritual, Secara biar tidak terlupakan. biar tidak terlupakan, biar kita menjadi bangsa, benar-benar bangsa yang maju. Jadi pesan saya untuk bagi para tokoh-tokoh spiritual, Iya. para orang-orang yang terpilih, Iya. sama yang kuasa, itu mari kita bersatu. Kita mendoakan agar Indonesia ini semakin jaya. Amin. Jaya. Amin. Itu. Para ulama yang sekarang mungkin ada gesekan, para spiritual yang mungkin sekarang ada gesekan, mohonlah mari kita bersatu. Kita berdoa pada yang kuasa agar negara kita NKRI ini semakin jaya dan semakin Amin. maju. Amin. Amin. Itu pesan saya itu terus yang ditokohkan, yang kaum-kaum spiritual, mari kita didik generasi muda agar tahu adat, sopan santun, itu yang penting. Itu, karena Ki. kita bangsa timur. Iya, adat ketimuran, Ki, ya, jangan sampai. Adat sopan santun jangan sampai hilang. Saya para pemirsa semuanya, para spiritual, para tokoh agama, mari kita bersatu, kita didik kaum generasi muda kita agar menjaga NKRI ini kita bisa hidup rukun. Amin. Walaupun itu sangat sulit, mari kalau dengan doa semua tokoh bangsa Indonesia ini, insya Allah akan tercapai. Indonesia ini makin jaya, Ki, ya, makin maju. Pesan saya. Mungkin ini yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, Beda-beda, tapi tetap Satu jua. tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, Katolik, Hindu. marilah kita bersatu, kita bangun. Karena bangsa Indonesia, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan pertanyaan lagi untuk di dalam tentang ini. Sekarang kan zamannya zaman Kaliyuga, zamannya tuntunan yang becik jadi orang becik, jadi tuntunan dari tontonan dari tuntunan kinten-kinten itu bener napa mboten untuk zaman sekarang. Saya kira untuk melihat situasi seperti ini benar. Apa yang dikatakan Mas Ali benar. Untuk semua kaum muda, marilah kita berpikir sejenak gimana NKRI ini lebih maju, Indonesia lebih jaya, dan mari kita bersatu untuk menggalang kekuatan agar negara kita ini aman dari mara bahaya, dari bencana, dari serangan dari negara luar, baik lewat media sosial atau lewat ekonomi, seperti itu. Jadi, mari kita bersatu untuk membangun Indonesia Raya. Dan saya juga mohon maaf apabila apa yang saya ceritakan tentang pedalangan, tentang keilmuan, atau tentang cerita-cerita itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu hanya yang bisa saya utarakan menurut pengetahuan saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam sejarah, saya mohon maaf pada semua para dalang se-Indonesia, semua seniman se-Indonesia, baik yang senior maupun yang junior. Mungkin Pak Toro ada tambahan atau kata-kata? Silakan. Kata-kata tadi, jangan sekarang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Memang realitanya saat ini seperti ini, mana yang
ulama, mana yang preman, iya kan? Nah, di situ yang saya renungi menjadikan sebuah keprihatinan di saya, dan saya berharap dengan wejangan dari Ki Dalang tadi bisa menambah sebuah wawasan tentang itu semua. Nah, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi sekilas kita bincang-bincang tentang cara spiritual menjadi dalang, wayang, dan toko-toko yang ada di pewayangan sekaligus melambangkan kejadian zaman sekarang, zaman yang serba bolak-balik. Hati-hati, semua saring dengan seksama. Kita di sini bukan untuk menggurui dan bukan untuk menunjukkan kepintaran. Di sini kita sharing supaya pengetahuan kita lebih banyak, lebih bercakrawala untuk berpikir ke depannya. Dan ingat, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Kita hanya sebagai manusia, hanya sebatas pemikir, hanya sebatas pelaku secara spiritual. Benar dan tidaknya ini kita kembalikan kepada keyakinan kalian masing-masing. Ingat, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Tetap saksikan di channel kami, di channel eksklusif muda. Salam, 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 rahayu.